Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus takmir dan seluruh jamaah sekalian, yang semoga kita semua senantiasa di bawah bimbingan, hidayah, petunjuk, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Kita memasuki bab baru, yaitu tentang adab berdoa. Kalau kita berdoa nyuwun dan kersanipun Gusti Allah, memohon segala kebaikan, doa ini adab-adabnya seperti apa? Disampaikan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam bab ini, mengutip ayat Al-Quran dan sunnah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya penjelasan-penjelasan beliau. Qala Syekhul Muallif Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali fi kitabih Ihya Ulumuddin rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu anna wa ankum ila anqal faslun. Ini suatu pasal fi adabid doa, tentang adab atau etika berdoa. Falyatarassad al-awqat asy-syarifah. Hendaknya orang yang berdoa memperhatikan waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu ada yang terulang tiap pekan, ada yang terulang tiap bulan, ada yang terulang tiap tahun. Di sini ada waktu-waktu mustajab. Kalau yang terulang tiap hari, contohnya adalah antara maghrib sampai isya, yang diistilahkan dengan ma bainal isya'ain. Ini waktu yang ideal untuk berdoa, dikatakan sebagai waktu yang mustajab. Tantangan bagi kita antara maghrib sampai isya niku didamel napa kemawon sekeco. Damel maca Quran sekeco, damel iktikaf sekeco, damel scroll TikTok nggih sekeco. Badhe tulinan HP ba'da maghrib sampai isya niki nggih sekeco. Memang ini masa kemudian kita merasakan ketenangan setelah perubahan siang dengan segala kesibukannya menuju malam. Terus kita ditahan antara maghrib sampai isya itu. Ma bainal isya'ain, ini contoh waktu yang mustajab untuk berdoa yang terulang tiap hari. Ada yang terulang tiap pekan. Contohnya adalah ma bainal khutbatain, antara dua khutbah Jumat. Ketika khatib sedang duduk, al-julus ma bainal khutbatain, ketika beliau duduk di antara dua khutbah, itu waktu yang mustajab yang terulang tiap pekan. Maka jangan lewatkan kesempatan ini karena waktunya sangat singkat. Kalau kemudian waktunya singkat, apa yang kita baca ketika khatib duduk di antara dua khutbah? Ulama merekomendasikan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu the king of istighfar, rojone istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Maos doa sayyidul istighfar di antara dua khutbah nalikane khotib lenggah. Ini waktu contoh yang mustajab terulang tiap pekan. Nanti ada yang terulang tiap tahun, terutama di malam harinya. Dawuhipun Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, balaghani anna doa yustajabu fi khamsi layalin. Telah sampai satu riwayat kepadaku bahwa doa itu dikabulkan di 5 malam. Di 5 malam. Yang pertama di malam pertama awal bulan Rajab, fi awwali lailatin fi syahri Rajab, malam pertama bulan Rajab. Lalu yang kedua wa lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 malam nisfu Sya'ban. Lalu yang ketiga di malam hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Ini juga malam mustajab. Kita berdoa kepada kersanipun Gusti Allah, dan ini terulang di tiap tahun. Dan yang terakhir adalah malam atau Lailatul Qadar. Laila itu artinya sudah malam. Jadi kalau malam Lailatul Qadar nggih rada rangkep-rangkep artosipun. Di Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, dawuhipun Imam Ghazali setunggal nasihat beliau, kalau mau berdoa carilah waktu-waktu yang mustajab ini. Termasuk yang terulang tiap hari, ma bainal adzanain, di antara dua adzan. Maksudnya apa? Antara adzan kali iqamah. Ini juga termasuk waktu mustajab. Selain itu monggo berdoa, termasuk di tempat-tempat mustajab. Ini juga menjadi sebuah anjuran. Mengapa? Semangatnya ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau juga berhenti di tempat-tempat yang dulu para nabi itu punya sejarah di situ. Maka kita sama. Kita kalau umroh ada Raudhah ketika di Madinah, ketika ziarah ke Madinah. Ini tempat yang mustajab. Kalau di Makkah di Multazam, kalau di Masjid Quba itu di bawah Quba ada titik 2 di atas Quba. Ini di bawah pas di situ itu tempat Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau pergi ke Masjid Quba, beliau sholatnya di situ. Akhirnya orang-orang kemudian niteni, tapi kontraktor mukawil itu kemudian ngasih tanda tempat-tempat yang punya sejarah khusus itu, meskipun tandanya tidak ekstrim, betul nggak? Karena tentu kebijakan pemerintah kadang berbeda. Akhirnya dititeni tengandhape Quba, Masjid Quba itu ada 2 titik. Nah di antara 2 titik itulah titenane di bawahnya Nabi Muhammad SAW biasa melakukan sholat ketika beliau berada di Masjid Quba. Yang pertama, memperhatikan waktu dan tempat mustajab. Wa yakunu 'alal wudu. Yang kedua dawuhipun Imam Ghazali, nalikane ndonga kita usahakan punya wudu. Lah kalau kita itu berdoa setiap saat, ya kita usahakan kita ini daimul wudu, selalu wudu. Caranya gimana? Pokoknya batal langsung wudu. Kenapa? Karena yang membatalkan wudu kita ya yang batalaken niku wau. Pokoknya setelah batal kita habituasi, kita usahakan langsung wudu. Melebeten jeding, mantun ngoten buang hajat, entah buang air kecil,
atau buang angin besar. Setelah itu langsung wudhu. Yang terbaik wudhu di tempat yang khusus untuk wudhu. Lek mboten enten pripun? Atau saya ini kalau sudah keluar dari kamar mandi terus tene wudhu ya wis lali. Apalagi di rumah, kadang di rumah tidak ada tempat khusus untuk wudhu. Maka secara praktis monggo wudhu di dalam kamar mandi. Loh Ustadz, katanya makruh wudhu di dalam kamar mandi. Memang ada keterangan makruh wudhu di dalam kamar mandi. Akhirnya ada yang merekomendasikan nalikane wudhu bukaan lawange. Kan akhirnya gak nok jerone jeding karena pintunya sudah terbuka. Ya, ketika buang air kecil nggih pun dibuka riyen ya. Pun dibuka riyen. Ya, ketika buang air kecil, buang hajat tutup, setelah itu mau wudhu dibuka pintunya. Ada yang menasihatkan seperti itu. Tapi ada keterangan yang menarik, dicari alasannya mengapa sih kok ada keterangan fikih wudhu di kholak, wudhu di kamar mandi itu kok makruh? Karena di situ potensinya tempat yang banyak najisnya. Sering kita sampaikan fikih itu makin mudah diterapkan ketika peradaban itu makin meningkat, makin maju. Zaman singen bisa dibayangkan toilet atau WC itu tempatnya najis. Keranten mungkin terbuat dari tanah, lantainya juga masih tanah. Terus di situ kalau ada orang kencing, nggih kemungkinane lek disiram nggih mboten langsung bablas. Nah sekarang kan jeding sae-sae. Malah jedinge artis iku kaya gawe turu ngoten penak ya. Kula nggih mboten semerap nek ningali lek mara omahe artis ditekani sapa ngoten. Iki gawe turu ya penak iki. Padahal nggih jeding. Nah, untuk mensucikan kamar mandi sekarang gampang. Maka kalau saya mau wudhu di dalam kamar mandi, ya tak jupuk banyu, tak guyang nono tembok-temboke, mantun ngenten lantainya kemudian saya siram juga, saya sucikan. Setelah itu saya wudhu. Akhirnya apa? Kekhawatiran ketika wudhu nyiprat atau kecipratan najis menjadi hilang. Kekhawatiran itu hilang. Insya Allah tidak makruh lagi. Kenapa? Karena illah atau sebab dimakruhkannya wudhu di dalam kamar mandi, khawatir kecipratan najis. Lah kalau najisnya sudah saya sucikan, tembok-temboknya jeding yang tentu gak sampai nang atap-atape, gak kerja bakti nih. Wis pokoknya tembok sak cukupe kula sirami, lantainya kemudian saya siram juga dengan air, wudhu di situ. Karena di rumah kadang tidak ada tempat khusus untuk wudhu. Atau kalau keluar dari kamar mandi, terus meskipun ada tempat wudhu di rumah, kadang lali. Kadang kemudian kita tidak bisa menjaga keistiqomahan, kepingin selalu punya wudhu. Kita kaitkan Bapak Ibu sekalian dengan adab yang kedua dari Imam Ghazali. Kalau berdoa usahakan punya wudhu. Lah kita itu donga nih kan nggih wonten waktu-waktu mustajab itu ada. Tapi kan juga setiap saat kadang kita butuh doa. Lari wonten tamu, mundur, terus kita ngantarkan ke depan rumah, kan ndongaaken sak ndongakno slamet. Biasane bahasane napa? Nyangoni slamet, tak ndongakno slamet. Itu kan berarti nggih donga. Lah kalau adab yang kedua selalu punya wudhu, berarti setiap kali batal setelah itu langsung kita usahakan langsung wudhu. Yang ketiga, mustaqbilal qiblah, dalam keadaan menghadap kiblat. Doa itu kita upayakan menghadap kiblat. Makanya sebagian imam itu menggabungkan pendapat ngeten. Lek mantune salam kan disunahkan bagian kanan itu ke arah jamaah. Berarti kalau di Indonesia mantun sembayang salam ngadep kulon, itu kan terus menghadap kemana? Utara, menghadap ke utara. Nanti setelah la ilaha illallah selesai,
Terus setelah itu mau doa, imam itu kemudian menghadap lagi ke arah kiblat. Karena adab yang kedua, ketika kita berdoa, kita menghadap ke kiblat sebagaimana kita berusaha untuk menghadap kiblat ketika kita melaksanakan sholat. Akhirnya dengan begitu kita menggabungkan dua kiblat, dua kesempurnaan. Dua kesempurnaan gimana? Ketika kita berdoa, punya adab kita mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ke langitnya dan ini. Kenapa? Maka Imam Ghazali di kitab yang sama Ten Ihya, ketika kita berdoa menengadahkan tangan ke langit, jangan sekali-kali punya keyakinan bahwa Allah ada di atas langit. Bukan berarti Allah di atas terus kita ndonga nyuwun Gusti Allah, mboten. Karena nanti kalau dalam kajian aswaja akan terjadi daur tasalsul, bahasa Jermane motor tak remareh, pemahaman sing bulet gak mari Kalau Allah misalkan kita punya keyakinan Allah ada di atas, di langit, Allah ada di langit. Loh, kalau ada ayat Quran fasjud waqtarib, sujudlah kamu kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah. Padahal kalau kita sujud secara fisik, kalau Allah itu diyakini ada di langit, ketika kita sujud mendekat apa makin menjauh dari langit? Kan makin menjauh. Terus yang mau direvisi masa ayatnya. Tentu kedekatan di sini bukan kedekatan secara fisik, tapi kedekatan rohaninya. Bagaimana ketika kita sujud, kepala yang asalnya di atas kita taruh di bawah sampai di bawah PANTAT kita. Saking menghambanya kita kepada Gusti Allah. Jangan diartikan kedekatan secara fisik, wong kita makin menjauh dari langit. Jangan juga diartikan secara fisikly Allah itu ada di langit. Nanti yang paling dekat kepada Gusti Allah lak mali astronot atau pilot nih, Kapten Andi mau take off, mau kemana? Mau taqarrub ilallah. Karena dia naik 33.000 kaki. Itu bukan kedekatan secara fisik dan bukan diartikan secara fisikly Allah ada di atas, tapi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mensifati Allah dengan zat yang maha tinggi. Bukan berarti Allah berada di ketinggian, mboten. Imam Ghazali menjelaskan, nalikane ndonga kita mengangkat kedua tangan ke langit, bukan berarti Allah ada di atas langit, tapi ada dua potensi. Ada dua potensi penafsiran. Yang pertama, karena rata-rata rezeki itu datangnya asalnya dari langit. Kita makan nasi, nasi asalnya beras, beras butuh dialiri air, air datangnya dari hujan. Katakan dari irigasi, dari sungai, dari sumber, dari air tanah. Air tanah pun kan juga dari hujan yang tersimpan di dalam air menjadi air tanah itu. Berarti kan rata-rata rezeki itu ekspresinya adalah dari langit. Loh, aku mangan wedhus kok, omane marine korban. Dagingnya kan iya, wedhus, kambing kan juga makan rumput. Rumput juga bisa tumbuh karena ada air, dan air itu menurut teori entah nopo penguapan, gravitasi dan seterusnya kan juga turun dari langit. Makanya kita berdoa nyuwun Gusti Allah itu mengangkat tangan kita ke langit karena rezeki karunia Allah itu rata-rata disebabkan dari air hujan yang turun dari arah langit. Lalu yang kedua, dawuhipun Imam Ghazali menunjukkan bahwa tidak ada keyakinan sama sekali dalam hal ini bahwa Allah ada di atas langit. Buktinya apa? Kalau kita membaca doa iftitah, ini diantara penggalan doanya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu kalau diartikan, sesungguhnya
Aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus kalau ada orang punya keyakinan Allah di atas, berarti kan menghadapkan wajahnya nalikane salat pripun? Allahu Akbar. Aduh nang dhuwur ngeten. Loh kenapa? Saya menghadapkan wajah saya kepada Allah. Keyakinan saya Allah ada di atas. Terus ngeten. Bukan secara fisik, itu perlu takwil menurut kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kepada adab doa, mengangkat tangan ke langit. Menurut makna yang kedua, li'annas sama qiblatud doa, karena langit adalah kiblatnya doa, sebagaimana sholat adalah kiblat kita ketika kita melaksanakan, sebagaimana Ka'bah adalah kiblat kita ketika kita melaksanakan sholat. Ini keterangan Imam Ghazali terkait kenapa orang itu kalau berdoa mengangkat tangan ke langit. Satu, rezeki rata-rata dari langit. Dua, langit adalah kiblatnya doa, sebagaimana Ka'bah adalah kiblat kita melaksanakan sholat. Adab berikutnya, wa yakunu bi khafdis sauti wat tadarru'i. Hendaknya orang yang berdoa itu berdoa dengan suara lirih dan tadarru'. Tadarru' itu merendahkan hatinya. Bahasa kita berbisik kepada Gusti Allah. Berbisik kepada Gusti Allah berarti ya karena memang kita sedang minta kepada Gusti Allah. Maka terkait dengan hal ini nalikane ndonga, mari kita benar-benar menjadikan Allah itu sebagai mukhatab. Mukhatab itu mitra tutur, pihak yang kita ajak bicara. Diakhiri khusyuk. Nalikane kita ngomong kepada orang lain, kita sedang mengharapkan sesuatu dengannya itu. Kita ada butuhnya pada dia. Ya kita kan sedang benar-benar akan menjadikan dia sebagai mitra tutur, pihak yang kita ajak bicara. Sami kali ndonga, hakikatnya kita sedang berbisik kepada Gusti Allah, maka dengan suara rendah. Tentu ini kalau berdoa sendirian. Kalau sedang memimpin yang lain, tentu dengan suara lebih keras, karena supaya yang mengamini itu tahu apa yang sedang dibaca berupa doa oleh sang imam atau orang yang memimpin doa itu. Ojo-ojo malah ditungakno sing elek terus kita amini. Kita mengamini berarti kita butuh mendengar suara. Berarti yang mimpin tentu suaranya keras. Umpamane pas upacara, mari kita berdoa sesuai dengan kecepatan masing-masing. Keyakinan masing-masing. Bi khafdis saut, dengan suara lirih. Yang keempat, muqinan bil ijabati mulihhan fihi. Niki penting ini. Berdoa itu harus yakin dikabulkan dan benar-benar mengharap. Benar-benar mengharap itu dalam bahasa Al-Qur'an muttor. Kita bahasakan gampangane ngeten. Nalikane ndonga kita harus berdoa dengan ekspresi muttor. Ekspresi muttor itu apa? Benar-benar butuh. Berdoa dengan ekspresi benar-benar butuh. Akhirnya mangke wujud dan manifestasinya akan beda. Tiang niku lek gak butuh, dongane enggak butuh. Ekspresinya itu kelihatan kalau dia enggak butuh. Tapi coba ekspresi butuh ya napa? Dongane ngeten. Khusyuk, dia memahami arti dan makna doa itu. Maka kita usahakan monggo nalikane ndonga ekspresinya adalah ekspresi muttor. Dalam Al-Qur'an dikatakan ammayyujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang mengabulkan doa yang sangat butuh ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu yang mengabulkan adalah Gusti Allah.
Jadi di antara adab doa itu ekspresikan ekspresi mutor ini. Kita ekspresi benar-benar butuh untuk dikabulkan oleh Gusti Allah. Itu nanti menjadi kemudahan untuk dikabulkan. Ada sebuah cerita. Wonten ibu-ibu datang ke seorang kiai. Kiai, anak saya nggak pulang ke rumah. Jenengan dongaaken wangsul. Nggih, jenengan wangsul riyin. Balik malih ibu-ibu niki yang kedua. Yai yuga kula dereng wangsul. Nggih pun jenengan wangsul riyin. Dirose yai ini. Sampai ketiga keempat, sampai yang keempat, yai belum pulang anak saya. Sampai nangis, ekspresinya berbeda dengan yang pertama, kedua dan ketiga. Lalu setelah itu yai dawuh, ayo saya berdoa kamu amini. Yang keempat itu yai dengan penuh keyakinan, ayo tak dongakno sampeyan amini. Setelah itu, setelah berdoa diamini oleh sang ibu tadi, sang kiai menjawab, sudah panjenengan pulang, kundur ke rumah, anak panjenengan sudah kembali. Anak panjenengan sudah kembali. Akhirnya sang ibu ini pulang, benar-benar anaknya sudah pulang. Kembali lagi sowan ke kiainya, terus sanjang, yai jenengan kok yakin? Yang pertama, kedua, ketiga saya masih disuruh pulang, tapi yang keempat, ketika saya benar-benar kemudian wis terdesak, wis mepet, keranten khawatir dengan keselamatan anak saya, panjenengan setelah itu mengajak saya berdoa, saya minta mengamini, terus panjenengan kok yakin mulio anakmu wis mulih. Kenapa panjenengan kok punya keyakinan seperti itu? Sang kiai menjawab, ammay yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang mengabulkan doa? Orang yang muttar, orang yang benar-benar butuh, orang yang benar-benar terdesak. Ketika kamu datang yang pertama, kedua, ketiga, tak delok ekspresimu sih, yo khawatir, tapi tidak sebesar yang keempat. Ketika yang keempat kamu benar-benar muttar, kamu benar-benar terdesak, benar-benar butuh, inilah dalam hati saya, inilah waktu dikabulkannya doa. Inilah waktu dikabulkannya doa. Akhirnya saya berdoa, minta kamu mengamini doa saya, dan saya yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ammay yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang muttar? Jika orang yang muttar atau terdesak benar-benar butuh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita mutor itu lek ten Makkah Madinah usuk ngeten ya, usuk. Lek wis nok Malang kaya nglambyar ya. Seharusnya nggih sami-sami khusuk, sami-sami khusuk meskipun di sana banyak tempat mustajab. Mugi-mugi sing haji diberi kemudahan, kemakmuran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, tahu pelepasan nggih. Apa gofur sinten malih? Iki wau ya, kayak iso budal dhewe yang dilepaskan. Kayak iso lepas-lepas dhewe. Di sana kita ekspresi mutor itu gampang. Delok Ka'bah, nok Raudhah, wah delok makame Kanjeng Nabi. Di sini dulu Kanjeng Nabi sholat. Untuk ekspresi mutor itu gampang. Ya mari kita bangun juga meskipun tidak di tanah suci tapi di tanah air. Ya mugi-mugi tetap ketika berdoa mengekspresikan mutor ini. Yang berikutnya, buku nomor pinten ini? 1 2 3 4 5 6. Yang keenam, atau yang kelima, wa yaftahud doa bi dzikrillahi ta'ala wa bis-shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang berikutnya, yang kelima atau yang keenam, membuka doa dengan menyebut Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita biasa dengar atau biasa kita lakukan. Yang paling singkat, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita baca dengan alhamdulillah, memuji Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang agak panjang, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Apa?
Allahumma lali ini. Soalnya gak wayang donga wayang ngaji nih. Pokoknya ada yang lebih panjang, menonton hamdan na'imin, hamdan syakirin. Yang kemarin viral dikritik secara bahasa katanya salah, tapi ditegaskan itu sudah betul. Hamdan na'imin, hamdan syakirin dan seterusnya. Yang paling singkat, lek biyen ten pondok, lari santri iki wis ngerti bahasa Arab. Sing penting ono hamdalah, ono sholawat. Akhirnya mek dua kata tok, hamidan wa musalliyan. Hamidan dalam keadaan memuji Allah, musalliyan dalam keadaan bersalawat kepada Rasulullah. Akhirnya hamidan wa musalliyan terus donga. Tapi lebih panjang, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Bahkan lek cara Gus Bahak ngoten lebih banyak perbanyak pujiannya daripada permohonannya. Lebih banyakkan pujiannya daripada permohonannya. Ya, permohonan sedikit tapi kalau singkat padat. Dan kitab Riyadhus Shalihin itu Imam Nawawi mengumpulkan doa-doa Kanjeng Nabi. Beliau menyimpulkan di bagian awal doa Nabi itu singkat padat. Bahasa Arabnya jawami'ul kalam, jawami'ul qaul. Doa Nabi itu singkat padat, kan tidak perlu dawa-dawa, tidak perlu panjang-panjang. Yang diperpanjang itu adalah nawane pujian-pujiannya itu. Hamdanallah, sholawatnya diperpanjang dan seterusnya. Itu termasuk bagian adab doa. Terakhir dawuhipun Imam Ghazali, adab berikutnya wa biraddil madzalim qabla iqbalihi ala doa. Mengembalikan kezaliman. Artinya apa? Minta ikhlas atas kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Artosipun nopo? Meskipun dongone sampai lambene iki blangkemen ya. Tapi kalau dia zalim, potensinya kecil, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai makanannya haram karena kezaliman yang dia lakukan, hasil kezaliman, minumannya haram, pakaiannya haram. Dawuhipun Kanjeng Nabi, wa makaluhu haram. Dia berdoa, terus mengangkat kedua tangan ke langit, mengatakan ya Rabb, wahai Tuhanku, sedang makanannya haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Dawuhipun Kanjeng Nabi, anna yustajabu lahu. Dari mana doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan untuk mengingkari sesuatu. Pertanyaan untuk mengingkari sesuatu. Artinya apa? Ya angel diterima ambek Gusti Allah. Meskipun dia berdoa memenuhi adab-adabnya, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Maka barangkali yang haram itu hasil dari kezalimannya. Dawuhipun Imam Ghazali, kembalikan. Makanya tiang haji umroh itu dianjurkan, bahkan hanya dianjurkan, keharusan untuk minta maaf. Untuk minta maaf itu karena khawatir ada kezaliman yang masih belum kita selesaikan. Dan bahayanya dalam kitab Masturul Ibadah bima yu'in alal khudur fil ibadah, ketika Al-Aslafi menjelaskan tentang haji ini, hati-hati dengan orang yang masih belum selesai kezalimannya terus berangkat haji. Hati-hati dengan apa yang difirmankan Allah kepada Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, sampaikan kepada Bani Israel itu, sampaikan kepada zalamati Bani Israel, orang-orang zalim di antara Bani Israel itu, Allah tuksiru min dzikri, mereka jangan banyak menyebut namaku. Lek cara wong Jawa ngoten gak omes, Gusti Allah wis gak omes. Manusia yang zalim
banyak menyebut Gusti Allah itu malah dilarang oleh Gusti Allah. Ngomong nang umatmu Bani Israel, umatmu sing zalim-zalim iku ojo akeh-akeh nyebut jenengku. Koyok nopo kita kalau pegel nang wong terus kita itu diceluki wonge ngomong ke kita itu ojo kakek ngomong sampean. Habis gak omos nang sampean. Ternyata Allah juga pernah mengatakan kepada Nabi Musa untuk disampaikan ila zalamati Bani Israel, sampaikan wahai Musa kepada orang-orang yang zalim di antara Bani Israel itu, Allah tukthiru min dzikri, jangan banyak menyebut nama. Itu karena saking nawa cara Jawane, saking gak omese Gusti Allah kepada orang-orang zalim itu, meskipun mereka berzikir, berdoa, memohon kepada Allah, malah dilarang oleh Gusti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat, maslahat dini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah kita sudah mengkaji beberapa adab dalam satu alinea yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya ini. Mugi-mugi barokah manfaat saged nglampahi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatana wa tullabana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wasyarri wa mudhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.